BPK Prima, kami bisa, pasti bisa. Kita sudah sampai di kelompok Bunda-Bunda Kreatif, kelompok Desa Prima yang merupakan binaan Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, di sini sudah banyak kelihatannya produk-produk yang diusahakan. Lebih jelasnya, ayo kita lihat ke dalam apa saja yang sudah berkembang di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun 2016 sampai 2017 kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua ini dan itu pembina kami Pokja 2 di bidang perencanaan dan pelatihan. Berarti 2017, sekarang 2021, Ya, hampir mau berumur 4 tahun. Usahanya apa waktu pertama kali itu, Bu? Dulu kami hanya kelompok pengrajin manik. Oh, diawali dengan Ya, pengrajin pengrajin manik. manik. Oh iya. Karena dipandang kelurahan ini berpotensi, akhirnya kami diboyong ke kelurahan untuk dibina di Pokja 2. Nah, setelah kami dibina, akhirnya dari pemberdayaan perempuan datang untuk pengesahan kami. Jadi kami membentuk struktur terbaru. Nah, dan terbentuklah 10 di organisasi dan sekarang sudah ada 3 komunitas. 11 itu kita diundang 100 orang UMKM termasuk saya ke Perindapok. Langsung dari pusat itu kita langsung dibantu untuk haki. Jadi saya mungkin di Berau mungkin baru saya yang aksesoris, Bu. Aksesoris. Ya. Berapa lama prosesnya sampai dapatkan sertifikat haki? Dari 2018 pengajuan, terus pemberkasan itu baru kami tahu mungkin sekitar 1 tahun lebih, Bu. 1 tahun Ya, lebih. cuman hakinya kita kan berumur 10 tahun. Nah, alhamdulillah. Nah, ini bisa. Jadi untuk manik itu banyak pakai haki saya, brand saya. Jadi kalau seandainya ada pemesanan, kayak kemarin kan kita ada pemesanan di Malaysia, di Brunei, mau tidak mau lewat saya. Karena ada izin legalitasnya kan, Bu. Ya. Kalau dulu kan hakinya saya masih dibarengi sama izin UMKM di kecamatan. Sekarang bulan kemarin saya sudah mendaftarkan 3 brandnya saya untuk di NIP-nya yang online-nya sudah. Ini sudah berapa kreasi? Kalau kalau kreasi manik itu, Bu, sebenarnya lebih getolnya kita ke handmade-nya itu ke sulam. Kalau manik kan banyak, Bu, ada yang ditempa dengan kawat, ada yang ditempa dengan tembaga. Cuman saya lebih ke arah sulam. Jadi sulam itu saya mengandalkan ini, Bu, motif kayak seperti logo Dekranas itu di lain tidak bisa kecuali di tembaga, ditempa. Namun kalau kita sulam dari manik kecil itu bisa munculkan motifnya. Oh ya, Bu, kembali tadi kira-kira berapa sudah nih? Kan kalau untuk mungkin 1 hari itu kita bisa loh mencapai 1 juta itu. Alhamdulillah, luar biasa. Itu 1 juta manik itu saja ya, Bu, ya, belum lagi yang lain. Yang lain. Itu pun kita di sini kan ada sistem konsinyasi ya, titip di toko-toko. Kayak seperti sederhananya kan manik-manik seperti ini kan, Bu. Oh iya. Bros kecil gini kan, Bu. Kita sudah di sini jualnya bukan jualan ecer tapi sedia grosir. Jadi orang bisa ngejual lagi. Iya, iya. Nah, jadi pada saat kita produksi, kita akan kasih tahu ke reseller kita kalau kita ada produksi. Jadi sekali produksi kita sekali banyak.
Ini di anu juga Bu ya, ditata juga Bu ya? Ya, itu ada alat anyamnya Ibu. Jadi kemarin Ibu Gubernur memberi kita motif seperti ini untuk konektor. Oh iya. Ya, kemarin beliaunya minta gitu. Ini konektor juga ya? Ya, itu manik Miyuki Ibu. Manik Jepang, dia berkilau. Jadi kreasi manik itu tidak mutlak di kreasi bunga dan lain, aksesoris itu bisa kita barengin dengan batu. Ini mutiara budidaya. Jadi kristal, Bu, dan pemasaran Ibu sudah di Berau ini ya. Selain di Berau, di luar Berau sudah ada yang memesan. banyak. Kemana aja nih Bu? Yang paling jauh itu di Brunei dan Malaysia. Brunei dan Malaysia ya. Tapi kalau Surabaya, apa itu kan juga dia punya. Ya, begini. kalau saya mungkin karena saya lebih mengangkat motif Kalimantan, jadi orang melirik itu lebih banyak ke pariwisata Bu. Kayak kemarin Aceh Tenggara, terus di Bali, mereka lebih senang. Cuman ya mereka mau minta yang motif-motif Kalimantan. Oh bahkan ini sampai di wisata luar juga. Iya. Mereka menghargain apa? Jadi pengalamannya Kalimantan. Pengalamannya saya. Ya. Kalau mungkin dari harga Bu, memang Biasanya kita bersaing. baku ya, biasanya wisata itu kan produknya sendiri. Iya. Tetapi bahkan dia butuh juga produk-produk dari luar. Alhamdulillah. Kalau Pengakuan haki. berapa kali kita coba ikut expo di luar dan lain-lain. Kalau untuk harga kita memang bersaing Bu. Cuma kalau sudah kita bilang ini manik Kalimantan, itu manik itu pasti punya Kalimantan. Itu konsep pemikiran mereka seperti itu. Jadi akhirnya saya menang di motif. Jadi motif-motif etnik itu yang saya naikkan. Jadi kalau kita sudah pameran, expo itu set aksesoris itu sudah dengan motif Kalimantan, itu orang pasti getolin, oh ini pasti punya Kalimantan. Dan sebenarnya dulu awalnya saya tidak di sini Ibu. Dulu saya ngebrandnya pakai brand di Jogja. Ketemu sama Dinas Pariwisata pas Saprudin Impor, saya disuruh balik ke Berau. Lu patenin di Berau, ngapain patenin di situ? Iya. Akhirnya saya kembali ke Berau di tahun 2015 saya balik ke sini. Kerjasama tuh ya dengan apa? Dengan siapapun, tentu kan ada rumahnya ya Bu ya. Ada rumahnya, ada lembaganya. Alhamdulillah. Apa namanya model desa prima ini yang merupakan konsep dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini bisa jalan dan bersama-sama PKK maupun organisasi yang lainnya. Karena ini bagian daripada bagaimana perempuan itu harus maju, harus menjadi wirausaha, karena itu yang pertama arahan Pak Presiden. Artinya selain sebagai ibu, keluarga, mengurus keluarga juga harus punya penghasilan, punya kegiatan, namun tetap tugas utamanya sebagai ibu, sebagai istri. Nah ini baik sekali, usaha-usaha seperti ini. Saya nggak mengecilkan yang keluar rumah, ini kan bisa sambil urus keluarga. Nah, tapi tetap maju dan bersaing dengan yang istilahnya harus bekerja di luar. Jadi tidak mesti harus kita misalnya makan gaji lah ya. Ya di rumah pun kita bisa menjadi wirausaha. Dan ini juga banyak menyerap lapangan kerja. Misalkan lapangan kerja. Kalau boleh saya lihat dengan kerajinan yang lainnya. Mau nambahkan Bu? Dasarnya ada 5 ya, 4 orang yang bergelut di fashion ini ya, ada 4 orang. Jadi masing-masing apa punya job tersendiri Bu ya? Yang mengerjakan ini masing-masingnya. Kalau boleh tahu Bu, berapa kira-kira dalam sehari Ibu bekerja di sini berapa jam dan menghasilkan berapa produk? Kalau saya sehari itu saya targetnya satu set itu 5 serbanta, satu taplak. Apakah ini memang tersedia begitu atau kita berdasarkan pesanan orang mengerjakan sesuai
sesuai dengan pesanan. Kita ada yang ready to wear, ada juga yang sistem pesanan. Jadi orang misalkan mau motif ini tapi dasarnya kainnya warna kuning gitu, atau warna kuning begini, saya motif yang begini gitu. Oke. Bu, ini produknya cantik-cantik ya Bu ya. Ada bunga, pas bunga, buku dan sebagainya. Tadi kita sudah bincang-bincang ya Bu ya. Dari hulu sampai hilir sampai ke pemasarannya luar biasa. Mengkoordinir kelompok perempuan-perempuan di sini dalam rangka membuka lapangan usaha ya Bu ya. Dan kedepannya juga ada kaderisasi kepada anak-anak remaja. Ya Bu ya, konsepnya itu Di 0831 433 04933. Kami ulangi di 0831 433 04933. BBK Prima, kami bisa pasti bisa. Bu, kaum perempuan, remaja maupun dunia usaha di sini semua ada untuk melayani produk-produk dari Manik maupun produk-produk lainnya. Tidak perlu keluar lagi, di Berau semua ada. Perempuan berdaya.